Nah, dari temuan teman-teman di investigasi ini, kasus yang paling mengerikan seperti apa sih yang kemudian mereka mau cerita? Yang diretas itu sebenarnya bukan softwarenya ya, bukan aplikasinya, tapi justru anaknya itu loh, jiwa anaknya atau kepercayaan anaknya itu yang dimanipulasi dan diretas itu. Yang kedua, kita nggak punya database predator. Predator yang hukumannya rendah keluar gitu lagi gimana? Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat semua. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal predator seksual anak. Jadi, Anda yang punya ponakan, punya anak, tolong diperhatiin. Kira-kira mainannya mereka apa? Karena dari situlah sebenarnya predator bisa masuk. Jelasnya seperti apa? Nanti ini sudah hadir Mas Galuh Bimantara. Lalu juga ada Mas Pandu Yoga. Ini dua-duanya dari Des Investigasi dan Jurnalisme Data. Dan saya seperti biasa ditemani Mbak Sari Febriana. Kita langsung aja ya pada poinnya. Sebenarnya bagaimana pola-pola perangkap predator ini untuk menjebak anak menjadi objek seksual bahkan kemudian diperjualbelikan? Baik, kalau misalnya kita bisa mulai itu dari proses mereka yang sekarang lagi populer child grooming ya. Child grooming. Child oke. grooming. Jadi kalau yang mungkin beberapa tahun lalu itu masuknya lewat media sosial. Lewat media sosial ada fasilitas untuk berkomunikasi antar pengguna. Kemudian di yang beberapa tahun kemudian itu masuknya lewat game online atau game daring. Oke. Jadi game daring apa yang bisa mereka pergunakan itu yang punya fitur komunikasi antar pemain. Itu Jadi- mabar gitu modelnya, main bareng gitu. Main bareng. Jadi bisa mungkin mulainya dari ada yang lagi mencari tim untuk bermain, terus diundang buat masuk ke timnya, main bareng, akhirnya bisa berkomunikasi gitu. Oke. Ada juga mungkin yang mungkin lewat ajakan pertemanan di game itu. Ajakan pertemanan habis itu disetujui, kemudian bisa berkomunikasi lewat pesan, baik pesan teks maupun pesan suara, tergantung yang ada di game tersebut gitu. Jadi intinya adalah game yang ada fitur komunikasinya. Itu kuncinya. Game apapun Interaksi, ada ada fitur. interaksi. Ada interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal. Nah, bagaimana mereka mengidentifikasi bahwa lawan mainnya itu atau lawan bicaranya itu berpotensial menjadi korban kalau memang dia predator tuh? Kalau misalnya yang dari kami lihat ya, sebenarnya bisa saja itu random. Oke. Jadi bisa random, ketemunya yang seperti apa, mungkin ada yang apa ya, preferensinya itu bukan ke anak sebenarnya mungkin. Yang penting mungkin lawan jenis misalnya. Tapi ketika dapatnya yang anak, mungkin buat dia itu sebuah apa ya, keuntungan. Bonus karena kalau anak itu lebih mudah dimanipulasi. Gitu. Oke. Apalagi misalnya anak yang broken home, terus dia itu temenannya itu lebih banyak lewat online gitu. Itu lebih mudah untuk dimanipulasi, dirayu-rayu. Mungkin kalau misalnya yang cewek dibilang cantik gitu kan, setelahnya dimanipulasi terus sampai akhirnya mau untuk dijerumuskan ke kekerasan seksual. Oke, itu gimana? Apakah tetap di komunikasi itu atau diajak ke komunikasi yang lebih privasi gitu, lebih pribadi? Betul. Jadi setelah bisa masuk lewat game yang punya fitur komunikasi itu, diajak ke aplikasi perpesanan, aplikasi percakapan yang privat dan terenkripsi. Gitu. Dari situlah kemudian karena masuk sudah keluar dari platform game, masuk ke aplikasi lain, sehingga interaksi anak ini tidak bisa diketahui seperti apa dia dengan orang asing tersebut. Lalu lewat interaksi tersebut dibangunlah, dijalin hubungan, akhirnya nanti diarahkan ke kekerasan seksual baik offline atau luring maupun online atau daring. Yang offline itu diajak ketemuan, kemudian habis itu misalnya terjadi pemerkosaan. Yang online itu dipengaruhi entah dengan imbalan tertentu, dipengaruhi secara emosional maupun finansial, dikasih imbalan uang, kemudian mau memberikan materi-materi yang bersifat seksual, yang akhirnya menjadi materi kekerasan seksual anak itu. Atau
bahasa kasarnya itu materi pornografi anak. Tapi potret datanya seberapa mendesaknya di Indonesia isu ini, ada nggak ya yang menceritakan, yang merefleksikan isu ini sudah darurat lah gitu. Mungkin bisa mulai dari data NCMEC ya, Pandu ya. Kalau data NCMEC itu kan beberapa tahun terakhir berturut-turut ya, kalau nggak salah sejak 3 atau 4 tahun terakhir itu Indonesia itu selalu di peringkat 3, peringkat 4 Dunia. Dunia. Negara dengan laporan peredaran konten kekerasan seksual, materi kekerasan seksual terhadap anak yang paling banyak laporannya. NCMEC ini apa? NCMEC ini lembaga non pemerintah NGO gitu lah, dia yang basisnya di Amerika. Tapi dia itu menampung patroli siber, hasil patroli cyber dari masing-masing platform yang punya kantor perwakilan di Amerika. Apa saja misalnya, menyebut diantaranya yaitu X, Meta, TikTok sekarang ada kantor perwakilan di sana, dan segala perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika itu diwajibkan untuk proaktif memantau lalu lintas materi kekerasan seksual. Contohnya aja itu kayak misalnya saya misalnya download materi kekerasan seksual anak ya, atau kita sebut singkatannya SISEN. Itu saya simpan, saya capture di Google Drive. Itu nanti Google Drive-nya bakal tahu Google-nya itu kalau spesifik konten kekerasan anak itu terpantau. Dan beberapa kali kasus Itu report ke NCMEC. Ke-report, jadi Google-nya memantau lalu di-report ke NCMEC. NCMEC melihat di mana nih yurisdiksinya. Kalau itu Indonesia, maka akan dipantulkan ke dalam hal ini ya yang pegang dashboard NCMEC itu ada di Barreskrim sama Polda Metro. Itu satu orang kalau nggak salah. Oh, jadi tadi yang urutan keempat dunia itu berdasarkan laporan kayak gini. Gitu. Yang proses seperti itu. Berapa juta sih laporan? Apa ya angkanya? Kalau kemarin yang kita pantau yang udah masuk full setahun dari Januari sampai Desember itu kan 2024. Di Indonesia itu sekitar 1,2 juta laporan. 1 tahun aja itu. Dalam 1 tahun. Yang peringkat pertamanya itu India, itu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta laporan. Kemudian untuk Filipina itu nomor 2, sekitar 1,4 juta laporan gitu. Baru Indonesia. Itu kalau penegak hukum bilang itu pun baru puncak gunung es ya. Artinya itu yang di media yang bisa dilakukan patroli cyber. Kayak misalnya Twitter, X sekarang, Instagram dan segala macam ya, yang patuh terhadap peraturan. Masih ada lagi chat dalam game yang nggak terpantau, lalu chat personal, lalu juga ada Telegram itu yang masih banget. Nah itu kalau mungkin angkanya ditambah kita nggak tahu seberapa. Belum lagi dark web ya. Belum lagi dark web itu yang mengerikan ya di situ. Dan kita juga membuktikan mengapa itu betul puncak gunung es. Kita kan sempat mencoba berinteraksi dengan terduga korban lah misalnya gitu. Kita ketemu lewat misalnya media sosial gitu kan. Banyak sekali yang kemudian tidak mau untuk bercerita kepada kita. Walaupun kita kan memang tujuannya meliput ini untuk menunjukkan bahayanya dan memberikan edukasi pada publik. Ya mereka tetap masih ada ketakutan-ketakutan tertentu. Apa yang ditakutkan tuh? Kalau misalnya contohnya yang Pandu coba interaksi ya, mungkin karena pelakunya ini yang mempengaruhi dia untuk membuat konten kekerasan seksual anak itu masih berkeliaran lah. Sementara kan ini kita kan lembaga media ya, kita bukan lembaga yang bisa memberikan jaminan hukum, jaminan hukuman pada jaminan perlindungan pada korban. Gitu. Dan juga dia takut dengan langkah tindak tanduk pelaku selanjutnya. Misalnya kalau misalnya ketahuan sedikit dia ada komunikasi dengan kami, nanti dia menyebarkan lagi konten seksualnya dia yang tersandera itu. ya? Masih di bawah ancaman yang lain itu ya, tersandera tadi. Hal lainnya kenapa puncak gunung es itu terkait pelaporan ke aparat penegak hukum. Kami berinteraksi dengan korban ya, yang diduga tadi mengalami kekerasan seksual karena pertemuan lewat game online itu tadi. Kenapa dia maju mundur untuk bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum? Karena orang tuanya masih enggan untuk mendampingi dia. Entah mungkin karena masih malu kah, atau mungkin merasa marah, ini kok anaknya bisa sampai berinteraksi dengan orang asing, sepercaya itu untuk bertemu gitu kan. Sementara anak yang kalau di regulasi kita itu kan di bawah 18 tahun ya. Betul.
untuk anak-anak itu kalau misalnya mengalami masalah hukum dan itu mau melapor ke aparat penegak hukum kan harus ada orang tuanya atau walinya gitu. Sementara ini orang tuanya nggak mau. Nah, itulah gambaran mengapa disebut puncak gunung es. Ya, berarti bisa lebih banyak lagi ya. Jumlah gamer di Indonesia itu berapa banyak sih? Bisa nggak itu diestimasi dari sekian jumlah gamer itu sekian persennya diduga terpapar gitu ya, menjadi korban gitu atau anak-anak? Kalau datanya ya dari pemetaan Kementerian Komunikasi dan Digital, kalau nggak salah itu sekitar 154 juta penduduk Indonesia itu gamers lah. Oke, anak-anaknya berapa persen? Nah, anak-anaknya ini nggak ada angka pasti dari jumlah tersebut, tapi pernah ada survei dari APJII, itu yang Asosiasi Penyelenggara Jasa Usaha Internet itulah, Jasa Internet Indonesia. Dari responden generasi Z yang mereka survei itu, sekitar 12% itu mengaku sebagai pemain game. Menggemari game gitu dari generasi Z ya. Ya mungkin dari sekian itu kan artinya itu jumlah yang besar juga kalau misalnya entah generasi Z kita ini ada berapa juta orang ya gitu. Dan juga kalau misalnya kita pakai angka-angka lain misalnya yang sudah disebutkan oleh Kementerian Komdigi, ini kalau misalnya untuk perlindungan kepada anak, misalnya anak yang usianya di bawah 16 tahun itu sekitar 70 juta anak itu. Gen Alpha itu udah masuk. Gen Alpha, ya. Jadi kalau misalnya kita juga tanya random misalnya anak-anak yang lagi main, kalau kamu yang main game berapa banyak itu misalnya di kelas? Wah, sekelas saya tuh setengahnya tuh main game gitu. Satu kelas bisa 40, bisa 30 ya, orang. Kalau sekarang di tempat mereka mungkin 28 atau 29 orang, setengahnya itu main game gitu. Gitu. Jadi gambaran kasarnya setengah dari anak-anak itu bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, belum ada angka pasti tapi kira gambaran kasarnya begitu ya. Nah, dari temuan teman-teman di investigasi ini, kasus yang paling mengerikan seperti apa sih yang kemudian mereka mau cerita? Ada yang sampai dilacurkan ya kalau kami, dan kami menurunkan tulisan itu lebih pengen dibaca sebagai ini loh dampaknya itu kejahatan atau predator seksual anak itu jahat sekali gitu, bahwa bahkan kami mendapat kisah 3 korban, tapi korban yang kami temui 1, kami yang lain itu menemui pendampingnya 2 orang. Salah satu korban ya ada yang inisialnya SY, itu dia dulu awalnya itu sekitar mungkin tahun 2020-an, usianya masih sekitar 14 atau 15, kelas 1 SMA waktu itu. Dia sering curhat, sering mengalami kekerasan dari ibunya karena ayahnya itu di penjara kalau nggak salah, ayahnya kasus narkotika kan di penjara, lalu dia hidup sama ibunya doang. Nah dia sering mengalami kekerasan, akhirnya dia curhat di Facebook. Malangnya bagi dia itu terpantau oleh seorang predator. Nah saking traumanya si SY ini ya, sangat trauma dan banyak hal, dia tuh sudah nggak bisa mengingat nama, dia cuma bisa mengingat angka. Nah jadi dia ditemuin sama predator itu, dia rumahnya di suatu tempat di Kabupaten Bogor, lalu dibawa ke Tanah Abang. Di Tanah Abang dia jalan lah gitu, tapi ternyata dia dibawa ke suatu kos-kosan, dia diperkosa oleh banyak orang dan divideokan. Videonya itu dibuat menjadi ancaman, kalau kamu nggak ngikuti apa kata si pemerkosa itu, ini videonya bakal disubarkan. Maka dia takut kan, dia nggak kabur pun mau kemana, ke ibunya dia ngadu ke orang tuanya, kondisinya seperti itu. Akhirnya dia tetap di situ ya, sempat berapa lama sampai kemudian bisa kabur, ditolong orang. Ternyata orang ini sama juga jaringan dari si predator tadi. Dugaan dari pendamping itu jaringan, tapi itu kita nggak bisa membuktikan. Tapi dia mengalami hal yang sama, dia dijual lagi ke orang-orang. Dari situ dia dipindahkan lagi sampai ke tangan ketiga. Akhirnya dia sampai dikurung di suatu apartemen di Kota Bogor, dan dia dilacurkan ya, setiap hari harus melayani berapa orang, saya agak lupa angka pasti, ada nanti di tulisannya. Ada 6 orang disebut kalau nggak salah. Sama dia bisa mengingat itu dalam 1 tahun ada berapa orang yang memperkosa dia gitu. Akhirnya dia dibuang oleh pelaku itu, begitu saja dibuang aja ke jalan. Setelah hamil ya? Setelah hamil. Setelah hamil. Itu kasusnya SY. Ada juga kami ketemu langsung dengan korbannya RA, inisialnya. Itu lain lagi, dia
rumahnya di sekitar Jakarta Timur. Dia dulu sering posting, dia senang dengan 3 selebgram lah, dia sering posting. Terus ada predator yang reach out dia lewat story lah di komen. Aku temennya selebgram yang kamu suka, mau nggak kamu gabung? Anak segitu, dan dia juga sama dengan AC tadi, dia mengalami kekerasan dari ibu kandungnya. Ayahnya juga nggak tahu kemana, ini udah pergi lah. Akhirnya dia diajak ke apartemen, di suatu apartemen di Jakarta Timur juga. Lalu kalau ini pendekatannya dalam tanda kutip ya, lebih pelan-pelan. Predator ini modusnya berbeda. Dia bilang kalau kamu mau kayak kami, ini kerjaannya. Ini kerjaannya itu istilahnya, dia bilang, istilah mereka ya, dia bilang jadi anakan. Anakan itu ya perempuan yang dilacurkan lah, anak-anak yang dilacurkan. Jadi dia oleh yang jemput ini, dia tuh kayak berelasi kayak pacar. Tapi si laki-laki dewasa ini bilang kalau kamu mau pacaran sama aku, kita ada tujuan nikah. Itu cara dia memanipulasi ya. Itu nanti kamu harus melayani laki-laki, nanti uangnya kita tabung untuk biaya nikah. Begitu berjalan sampai 6 bulan, dan setiap hari dia harus kerja ya 7-8 orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap dia ya. Itu 6 bulan berjalan terus sampai akhirnya si laki-laki ini namanya Joe itu kabur gitu aja. Dan salah satu teman satu kamarnya dia yang selebgram itu namanya Gaby, salah satunya itu bisa dicari nanti, Gaby tahun 2018 kalau nggak salah, dia lompat bunuh diri dari apartemen itu. Tapi ini udah usianya dewasa, kalau korban ini usianya anak-anak. Ruang masuknya semua dari ruang siber ya. Ruang siber yang ada fasilitas untuk komunikasi. Komunikasi Tapi tadi. sebenarnya liputan investigasi ini pengen ngasih garis bawah itu loh. Kalau ruang siber kita tuh nggak aman gitu. Jadi pendamping yang kami temui ya dari beberapa lembaga pendamping korban kekerasan seksual maupun korban perdagangan orang, itu selalu bilang bahwa orang tua sekarang itu nggak boleh tenang-tenang aja kalau anaknya di rumah megang HP. Kan kadang orang tua, saya belum orang tua, tapi banyak orang tua masa kini itu kalau anaknya di rumah tenang kan, oh anaknya di rumah nggak ketemu siapa-siapa, padahal bisa jadi dia justru ketemu orang asing yang lebih mengerikan di situ. Jadi yang diretas itu sebenarnya bukan softwarenya ya, bukan aplikasinya, tapi justru anaknya itu loh, jiwa anaknya atau kepercayaan anaknya itu yang dimanipulasi dan diretas itu bisa lewat apa saja. Kalau game bisa jadi jalan masuk, tapi yang lain juga bisa, misalnya DM Instagram, message di Facebook dan segala macam lah, itu semuanya bisa. Ini jadi kewaspadaan untuk orang tua ya. Jadi jangan sampai kewaspadaan itu kemudian lengah dari situ ya. Ya, yang pertama memang harus ada kesadaran bahwa ruang cyber ini bisa sangat liar ya, bisa kemanapun. Tentu banyak positifnya juga ya, nggak semena-mena ruang cyber. Anak-anak sama sekali tidak boleh internet kan, nggak juga. Tapi ada bahaya yang mengintai, itu harus disadari betul oleh para orang tua. Setidaknya orang tua harusnya tahu anaknya ngapain aja sih di dalam HP-nya itu, di dalam laptopnya. Yang terakhir nih, begitu mendengar penjelasan ini, bayangkan sebagai orang tua, baik itu om, ayah, atau ibu, atau tante, apa yang pertama kali harus dilakukan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi? Oke. Kalau misalnya kita juga coba ngobrol sama orang tua yang mereka udah lumayan melek lah sama game juga, sama dunia internet, dan juga punya anak yang masih usia ya di bawah 16 tahun lah gitu. Yang jelas ya ada non teknis, ada teknis. Non teknisnya itu ya misalnya selalu memastikan ada ikatan antara orang tua dan anak. Komunikasi, kamu ngapain aja, kamu main sama siapa aja, kamu kenal sama siapa aja, kamu ada kenalan dengan siapa begitu, termasuk kamu main apa nih gamenya gitu. Itu komunikasi itu harus dibangun gitulah. Nah, yang secara teknis misalnya ketika anak itu pegang gadget, pegang HP atau pegang tab gitu misalnya, ada yang menyarankan begini, ada yang menyarankan supaya anak itu diberi pemahaman bahwa gadget yang gawai yang mereka pegang itu bukan milik anak, tapi milik orang tua. Jadi anak memahami bahwa dia meminjam dari orang tua. Jangan dikasih ownership ya. Jangan dikasih ownership. Sehingga ketika si anak itu memakai gadget itu untuk hiburan, dia tahu sedang meminjam gawai orang tuanya untuk mencari hiburan. Yang kedua, kalau misalnya bisa sih itu pengawasan melekat terhadap
gawai yang dipakai oleh anak. Misalnya caranya adalah akun email untuk masuk ke gawai tersebut Iya, itu betul. sama. Iya, betul. Sama. Jadi itu bisa diakses oleh orang tua. Sehingga ketika anak mengunduh aplikasi tertentu, langsung masuk notifikasinya ke orang tua bisa mengecek, oh dia mengunduh apa sih? Apakah sesuatu yang bisa berisiko bagi dia atau enggak. Dan yang ketiga, orang tua ini juga sepakat dengan temuan investigasi Kompas, semua platform digital yang punya fitur komunikasi itu berisiko buat anak, termasuk game online. Ada yang misalnya game disebut-sebut sebagai game yang ramah anak gitu ya. Ternyata ketika mereka mengecek, ada fitur komunikasi nih gitu. Ketika anak itu berjumpa dengan pemain lain di game itu, kadang-kadang suka ada omongan-omongan yang kasar, vulgar gitu. Padahal ini gamenya ini game yang anak-anak banget gitulah. Maksudnya ya permainan yang simple yang buat anak-anak, tapi kok ada entah orang dewasa entah anak-anak yang mungkin udah terpapar ya dengan bahasa seperti itu. Nah, itu game yang ada fitur komunikasinya tuh. Itu yang memang, atau segala platform digital yang ada fitur komunikasinya. Itu pasti berpotensi membuat anak bisa berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ngeri juga Sebegitu berbahayanya ya. Jadi ternyata yang tampak tenang itu tadi ancamannya luar biasa. Iya, iya. Ada ini nggak sih kebijakan yang akan lebih agresif terkait ini gitu loh, karena kan kayak perkembangan teknologi sama perkembangan kejahatan itu kan selalu seiring sejalan. Sementara perkembangan policy, kebijakan, aturan itu kan nggak bisa secepat itu prosesnya. Kalau dari yang kami wawancarai, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid bilang bahwa kita punya regulasi namanya PP Tunas. Itu peraturan pemerintah dari tahun 2025 untuk melindungi anak di ruang siber. Melindungi anak ketika mengakses platform digital. Semua platform digital itu harus patuh pada peraturan tersebut, semuanya. Kalau yang selama ini kita dengar itu selalu disangkut pautkan dengan media sosial gitu ya. Iya, Media sosial ini dibatasin aksesnya untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Tapi menurut Menteri Komdigi, enggak cuma media sosial. Game online, platform mungkin yang platform untuk percakapan gitu. Kalau misalnya memang ada potensi membuat anak bisa berkontak dengan orang asing, itu berisiko tinggi. Sehingga aksesnya terhadap yang berusia di bawah 16 tahun itu harus dibatasi. Cuman sekarang memang baru ada prioritas terhadap sejumlah platform saja. Ada 8 platform, 7 itu platform media sosial, 1 itu game daring. Roblox ya, itu. Kenapa baru prioritas pada platform-platform itu? Karena yang secara skala bisnis mereka yang dinilai sangat besar dan sudah ada pembatasannya di negara lain sehingga kemungkinan untuk bisa mengejar syarat-syarat yang di Indonesia ini mereka udah paling bisa dan juga bisa menjadi semacam teladan untuk platform-platform lain. Ya, secara regulasi seperti itu, niatnya sangat mulia karena berusaha menjangkau semua platform, berusaha melindungi semua anak secara sistematis, tidak satu persatu. Tapi tentu eksekusi di lapangan, implementasi di lapangan pasti masih akan jadi pertanyaan, apakah bisa? Apakah bisa platform memastikan yang masuk ke tempat mereka, misalnya berisiko tinggi ya, itu hanya yang berusia 16 tahun ke atas. Jangan-jangan ada yang mengakses lewat orang dewasa yang mereka ketemu di tongkrongan, aku masuk dong pakai akun yang kamu bikin gitu kan. Artinya apa? Tetap ada perlindungan celah ya. utama itu berangkat dari rumah. Oke. Orang tua, keluarga yang ada di rumah, ini sangat penting. Makanya selain masalah teknologi, pembatasan teknologi, bonding tadi itu yang juga penting. Antara safety orang tua dan net keluarga. ya, keluarga. Dan penegakan hukum sih sebenarnya yang sering dikeluhkan. Termasuk kemarin kami ngobrol sama LPSK. Contoh ya, pelakunya tuh bisa siapa aja, bahkan polisi. Iya, Yang kemarin ada yang kasusnya Kapolres Ngada. Ada itu ya. Itu kan juga, bahkan ini agak gila ya kalau saya lihat. Ya, dia 3 korbannya, dan dia itu bahkan menyebarkan materi kekerasan seksualnya itu di website asing internasional lah, tapi dark web. Dijual ya. Enggak dijual, hanya tukeran aja. Ini lebih gila lagi dari dia nggak punya motivasi ekonomi, tapi dia malah kayak semacam membanggakan kejahatannya gitu. Nah,
obrolan sama LPSK itu kan dia itu kalau nggak salah cuma kena UU TPKS ya, tapi UU TPPU-nya nggak kena. Nah, kalau tadi Mas Galuh cerita banyak pemerintah kita mau ngasih pencegahan ya. Nah, pencegahan mungkin oke, itu pun kita udah ketinggalan ya. Australia udah berapa tahun menerapkan itu gitu. Dan kemarin saya ngobrol sama beberapa ahli cyber juga, kita nih pemerintah selalu Ketinggalan. berapa ratus langkah ketinggalan gitu. AI misalnya sekarang juga belum diregulasi, dan penegakan hukum kritiknya itu kadangkala pasalnya nggak penuh misalnya. Yang kedua, kita nggak punya database predator yang hukumannya rendah keluar gitu lagi gimana? Harusnya predator itu Iya, misal katakanlah saya lah, misal predator, harusnya ketika saya keluar dari penjara itu harusnya saya di-ban dari semua platform atau dipantau. Dan LPSK juga mengusulkan dampaknya bagi anak, kekerasan seksual di ruang cyber itu bisa jadi, dan dalam banyak kasus itu terjadi hampir seumur hidup si anak ya. Artinya kasusnya udah selesai, mungkin pelakunya keluar dari penjara, materinya muncul lagi. Iya. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah orang yang sama akan dihukum lagi atau bagaimana? Itu belum ada pembicaraan soal itu. Intinya baru sedikit bagian dari pemerintah kita yang menganggap ini sesuatu yang sangat jahat, yang pertama. Yang kedua, perlu ditangani dengan super serius ya, karena anak-anak kita sering ngomong Indonesia generasi emas lah, ini sekarang generasi emasnya di kejadiannya seperti ini gitu ya. Makanya penegak hukum maupun pemerintah harus sama-sama serius ya gitu. Dan ya itu rekomendasi. PR-nya masih banyak banget. ya. Yap, Ternyata. Oke, sahabat Kompas, makin lama kita ngobrolin makin prihatin dan sedih juga. Takut kita jadi ya. Jadi teman-teman silakan dicek saudara kita, ponakan kita, anak-anak kita, semoga semua aman-aman saja. Laporannya jangan lupa dibaca. Kita sudah punya 13 tulisan sudah terbit dan akan menuju 14. Silakan dibaca di Kompas ID. Sampai ketemu lagi. Dah.